Andira. Selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh, terima kasih nih Mas Deva nih sebelumnya sudah berkenan hadir ya Mas ya dalam program Air Talk malam ini Mas. Gimana Mas Siap, kabarnya? siap. Siap, mantap. Alhamdulillah, kabar baik. Apa kabar? Kabar baik. Baik Mas, udah lama terakhir ketemu saya waktu ini kita di Menteng tuh ya, yang Emotion, yang Siap, press conference itu. Sekarang kita jumpa lagi dalam live Instagram bersama Mas Deva Mahendra malam hari ini. betul. Luar Terima biasa. kasih banyak. Siap, siap. Siap. Oke Mas, sebelum kita lanjut ya Mas menyapa sobat Airman Radio dan Space Review dan juga menyapa para fansnya Mas Deva. Kita mau tahu nih Ya, Mas bagaimana sih kesan dan pesannya Mas Deva selama syuting film Serigala Langit kemarin Mas? Kan filmnya ditunda nih. Silakan Mas. ya. Paling saya mau menyapa dulu teman-teman yang udah menunggu live ini bersama dengan Airspace Review. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk nonton live kami, ngobrol-ngobrol ringan malam hari ini. Ya, menjawab pertanyaannya, kesannya ya tentu sesuatu yang tidak mungkin saya lupakan. Itu pengalaman sekali seumur hidup yang begitu mengesankan betapa kami amat sangat disambut gitu dan sangat didukung sekali dengan TNI AU dalam hal ini yang memberikan support penuh gitu apapun yang kami butuhkan selama syuting kemarin gitu. Selalu kami diberikan kemudahan-kemudahan untuk syuting. Jadi memang itu sampai hari ini buat saya masih membekas sekali, kesan yang menyenangkan, sebuah image baru di kepala saya, di hati saya yang melekat tentang TNI AU yang selama ini buat saya cukup misterius gitu ya. Hmm. Saya yang tidak terlalu tahu dunia dunia TNI AU Gitu gitu. ya. Kalau mungkin TNI Angkatan Darat dalam hal ini mungkin saya sudah kurang lebih sedikit tahu lah gitu bagaimana kehidupan karena memang ada kerabat saya juga yang kebetulan di TNI Angkatan Darat gitu. Tapi untuk Angkatan Udara saya memang baru benar-benar masuk ke dunianya gitu, menyelami kehidupan TNI Angkatan Udara, terutama pilot-pilot tempur Indonesia yang Ya, tempur menjaga ya. langit gitu ya. Hmm. Eh, Benar-benar sebuah apa ya, sebuah momen mengesankan lah gitu, yang sampai hari Ah. ini masih membekas dengan manis di kepala saya. Gitu. Wah, oke, terima kasih banyak Mas Bastian. Mas Bastian, sorry, Mas Deva. Siap, Bercanda. siap. Oke nih, kalau dilihat ya, kita kan Mas Deva nih berperan sebagai tokoh yang bernama Gading Baskara ya. Di mana dia Betul, adalah betul. seorang penerbang tempur TNI AU dan seorang perwira militer tentunya. Memiliki itu Ya, karakter biasanya seorang militer tuh tap-tap, disiplin, sigap, tegas dan keras. Sedangkan kita ini ya, saya dan Mas Deva ini kan kita seorang kalangan dari sipil nih. Nah, hmm. biar Mas Deva bisa punya karakter demikian yang tadi saya sebutkan, apa sih persiapan Mas Deva nih biar bisa punya jiwa seorang yang militan, Mas? Um, Pertama yang saya lakukan tentu adalah riset ya, riset Mhm. di masa-masa di mana kami belum ada akses untuk bertemu langsung dengan pilot tempurnya Iya. secara langsung gitu. Ya, saya gunakan waktunya untuk riset terlebih dahulu dari internet, beberapa sumber yang saya bisa dapat. Saya juga ngobrol dengan sutradara yang memang kebetulan sebelumnya sudah ketemu dulu nih dengan Hmm. pilot-pilot tempur TNI AU Ya. yang basisnya kebetulan di Madiun, lokasi syuting Hmm. kami juga di Madiun gitu. Ya, itu sih yang saya lakukan. Kemudian ketika akhirnya saya dapat akses untuk bisa bertemu langsung, saya lebih banyak ngobrol gitu. Karena bagaimanapun eh, film yang berbicara atau membahas atau dengan background TNI AU kan terakhir Indonesia punya hampir 30 tahun yang lalu, sudah 3 dekade Ah, gitu. ya. Kita perlu merefresh lagi ingatan tersebut untuk penonton-penonton film Indonesia. Dan saya dalam hal ini ingin melakukan pendekatan secara human gitu, secara manusiawi bahwa pilot-pilot tempur yang kita lihat tegas, lugas, disiplin, selalu siap untuk menjaga Hmm. kedaulatan NKRI di udara gitu. Mereka juga ya sebenarnya di luar seragam mereka, di balik seragam mereka, mereka adalah manusia biasa gitu. Hanya dengan tingkat kecintaan terhadap NKRI yang mungkin melebihi kita orang-orang sipil gitu, bisa jadi ya gitu. Jadi saya lebih banyak ngobrolnya juga yang nggak yang teori banget gitu, lebih lebih nggak ngobrol yang teknis banget. Saya lebih ngobrol Hmm. seputar
kalau pilot tempur sedang tidak bertugas tuh dengerin lagu juga nggak sih? Kalau pilot Iya. tempur sedang nggak bertugas itu mereka nonton series juga nggak sih? Mereka baca buku nggak sih? Kalau baca buku seperti apa gitu? Apa hobi yang mereka lakukan di luar keseharian mereka bertugas gitu? Dan ternyata pilot-pilot yang yang saya temui gitu, yang juga ikut membantu syuting, kelancaran syuting gitu. Karena banyak juga pilot-pilot tempur yang kemarin ikut berpartisipasi dan mereka juga ikut bermain ya, berakting gitu di Ya. film Serigala Langit. Ya ternyata mereka juga kalau lagi santai waktunya dipakai untuk melakukan hobi mereka. Ada juga yang suka main PlayStation sama seperti kita gitu Ya. di keseharian. Mereka punya hobi seperti kita juga. Jadi gitu sih yang saya lakukan untuk mendalami peran saya sebagai Gading Baskara kemarin. Saya Ya. ingin menghidupkan sosok yang tidak jauh gitu dari realita gitu. Saya ingin menghidupkan karakter yang memang manusiawi. Kebetulan aja dengan backgroundnya sebagai penerbang tempur gitu. Oke. Berarti Mas Deva kemarin sempat berpikir ya kalau seorang tentara nih kayaknya hobinya beda ya, kebiasaan sama manusia sipil kayak kita. Ternyata pas bergabung dengan mereka, ternyata mereka sama seorang manusia seperti kita layaknya, Mas ya. Iya sama aja gitu. Mereka punya hobi-hobi yang hobi-hobi yang lucu juga, menyenangkan juga. Di balik sosok yang tegas itu ada pribadi yang lembut juga gitu, pribadi yang juga menyenangkan, pribadi yang juga bersahabat gitu. Itu sih yang saya tangkap kemarin gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Deva. Oke, sebelum kita lanjut dan menyapa pertanyaan selanjutnya, kita sapa dulu sedikit teman-teman. Ada dari Sherena Meta. Wah, terima kasih Sherena bergabung di sini yang pernah jadi narasumber. Dari Kak Mika Tambayong juga terima kasih telah bergabung Kak. Stay tune terus di Space Review dan di kekasih hatinya ya. Oke, kita mungkin ada lagi dari rekan-rekan sekalian. Oke, dari Ikatan Alumni Unhan juga terima kasih sudah stay tune dan bergabung. Selamat bergabung dalam program Air Talk bersama Deva Mahendra pada malam hari ini. Baik Mas Deva, saya mau tanya lagi nih, penasaran. Mas Deva kan kemarin nih sempat ya mendapat kesempatan yang sangat luar biasa. Itu nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu. Saya pun belum dapat kesempatan itu dan saya iri nih sama Mas Deva. Tahu nggak apa Mas? Mas Deva tuh karena udah ngejajal pesawat tempur sama Bang Gultom kemarin ya. Nah, gimana sih Mas? Mas Deva rasanya menjajal pesawat tersebut Mas? Ya sama sih jawabannya seperti pertanyaan yang sudah-sudah gitu, bahwa sebenarnya saya sendiri dari dulu tidak pernah membayangkan gitu, bermimpi pun nggak berani untuk naik pesawat tempur karena menurut saya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin gitu. Ada kepentingan apa kami orang sipil bisa naik pesawat tempur gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Tapi ya itulah dia keajaiban memerankan sebuah karakter, menghidupkan sebuah karakter, dan keajaiban dari industri film itu sendiri akhirnya diberikan jalan untuk bisa mencoba naik jet tempur secara langsung, dan itu sesuatu yang luar biasa gitu. Saya nggak pernah kepikiran, dan mungkin yang saya bisa bagikan adalah perasaan saya ketika sebelum terbang gitu. Saya jujur sebenarnya deg-degan banget karena awalnya saya biasa aja gitu. Ketika kasih tahu bahwa pemeran Serigala Langit akan mendapatkan kesempatan untuk bisa terbang bersama dengan penerbang tempur secara langsung naik pesawat tempur gitu. Waktu itu saya masih biasa saja, tapi begitu kita sudah datang ke base, kita sebelum terbang persiapan beberapa menit sebelumnya, itu baru terasa deg-degannya. Bahkan sebelum take off pesawatnya, saya udah sempat kepikiran, bisa nggak sih saya cancel aja ini? Gitu. Mau board take off aja ya? Iya, karena saya pikir begini, akan terbang nih, gitu. Kita akan lepas landas dan meninggalkan bumi gitu. Maksudnya meninggalkan dataran gitu. Lalu apalagi yang bisa saya lakukan di atas kalau misalnya saya tidak kuat gitu. Sementara udah ditentukan bahwa durasi terbang kita itu adalah 1 jam. 1 jam. Sebentar dong Mas itu. Terbang di atas tuh 1 jam dengan manuver-manuver yang luar biasa. Ya kita tahu sendiri Pak Gultom ya, Rothwell, call sign-nya Rothwell, salah satu pilot terbaik yang dimiliki NKRI. Betul, sudah dan skadron sekarang.
Dan itu luar biasa. Saya dibawa bermanuver tuh, menit-menit awal saya susah sekali untuk menikmati, terus terang. Jadi susah sekali untuk menikmati penerbangan itu gitu. Tapi begitu sudah berjalan 20 menit, akhirnya saya coba untuk bicara kepada diri saya sendiri bahwa kapan lagi saya akan mendapatkan kesempatan seperti ini. Tidak semua orang punya kesempatan seperti ini. Dan apapun yang terjadi sekarang, saya yakin bahwa penerbang tempur kami dalam hal ini Pak Gultom juga tidak akan berusaha untuk melakukan manuver-manuver yang membahayakan keselamatan kami. Jadi ya udah 20 menit sampai penerbangan itu selesai, saya benar-benar menikmati. Meskipun ada saat-saat di mana saya cukup kesulitan, karena kalau kita terbang itu dengan jet tempur itu kan G-force-nya cukup kuat, G-force-nya terasa banget. Saya kemarin sempat sampai di 5,5 kalau saya tidak salah. Positif itu. G-force-nya 5,5 G-force-nya. Jadi dengan manuver yang macam-macam, ada barrel lah, rolling segala macam gitu. Wah. Ya tapi itu luar biasa sih. Sesuatu yang saya tidak pernah bayangkan, saya tidak pernah punya ekspektasi sampai di sana gitu. Ketika ditawari untuk bergabung di film ini saja, menurut saya itu sebuah kesempatan yang luar biasa gitu. Saya udah gak mikir aneh-aneh, apakah dapat kesempatan untuk naik pesawat tempur nggak ya? Saya nggak mikir ke sana gitu. Yang penting saya akan memerankan karakternya sebaik mungkin. Udah, itu aja yang saya tahu. Dan kami bisa naik jet tempur secara langsung, itu adalah sebuah bonus yang besar banget gitu. Iya. G-force sih, G-force itu dahsyat banget. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah merasakan G-force, ya kalau itu cukup ini ya, cukup menguras energi, karena begitu saya mendarat, itu ternyata energi yang terkuras itu cukup banyak, karena ketika G-force itu memang ada beberapa teknik-teknik yang harus dilakukan supaya kita tetap bisa dalam keadaan sadar di atas gitu. Ya. Terima kasih ya Mas Deva. Tadi ngomong di force itu kan pasti kita antara rasa perutnya ditekan, nanti rasanya kayak mau di darah di kepala. Nah itu tuh Mas Deva gimana tuh? Mungkin waktu itu habis sarapan terus langsung naik kena G-force gitu tuh gimana Mas rasanya? Jadi memang kami terbang pagi hari. Pagi ya? Udah sarapan pagi tuh Mas? hari sekitar jam pokoknya kami udah sampai di Skadron 15 itu jam 6. Persiapan segala macam kami take off tuh jam 7. Jam 7. Dan memang malam sebelumnya kami sudah diberitahu, dan jauh-jauh hari pun sudah diberitahu, andai suatu waktu dapat kesempatan untuk bisa terbang, jangan sekali-sekali sarapan. Kopi aja dong sarapan. Kalau bisa makan terakhir adalah malam hari, lalu tidur pagi hari, lalu terbang, udah seperti itu gitu. Jadi jangan sarapan, karena ada kemungkinan beberapa manuver yang bisa membuat kita mual dan akhirnya vomit atau muntah di udara gitu. Jadi saya mengikuti anjuran itu sih. Jadi saya terakhir makan itu malam hari sebelum saya tidur, lalu kemudian saya tidur. Dan memang kita setiap sebelum penerbang tempur kita, itu setiap sebelum terbang mereka selalu ada pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Tekanan darahnya, kemudian juga detak jantungnya, mereka cukup tidur atau tidak. Kemudian juga ada pemeriksaan yang sifatnya di luar fisik, adalah lebih ke psikis gitu. Mereka siap terbang atau tidak hari ini gitu. Jadi pemeriksaannya cukup banyak, dan kami juga yang sipil pun kemarin sebelum terbang juga kami pemeriksaan dulu tekanan darah, kemudian detak jantung dan lain sebagainya. Kalau memang hari itu dianggap tidak layak, maka kami tidak akan dibolehkan untuk terbang. Dan alhamdulillah sih kemarin kami dianggap layak ya, karena memang kami mengikuti imbauan dan juga anjuran dari pilot-pilot, yaitu sebelum terbang di pagi hari, kalau bisa jangan sarapan, kemudian makannya tuh beberapa belas jam sebelum terbang, kemudian jauh-jauh hari juga sudah melakukan latihan fisik. Seperti saya sebelum terbang memang 1 minggu saya udah persiapan untuk latihan beban gitu. Jadi memang saya latihan di gym, kebetulan di Skadron 3 itu ada fasilitas gym, Skadron 15 juga ada. Kami pinjam untuk melakukan
latihan fisik. Jadi kita latihan weightlifting, kita angkat beban seberat-beratnya supaya tubuh kami siap untuk beradaptasi ketika terjadi G-force, dan juga latihan pernafasan. Gitu. Oke, jadi latihan untuk G-force itu pernafasan dan fisik juga ya tentunya Mas Deva ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Mas Deva untuk tadi sedikit ceritanya. Mungkin sebelum kita lanjut, kita coba cek lagi nih rekan-rekan dari Airspace Review dan sahabatnya Mas Deva. Oke, dari Mas Lukman Santosa, terima kasih Mas telah stay tune malam ini. Mas Lukman merupakan pilot Boeing 777. Oke, ada lagi dari siapa lagi nih ya? Coba ya, sebentar. Karena banyak bener fansnya Mas Deva ini. Aduh, katanya kopi terus nih Mas nih, kopi terus ya. Aduh. Iya, harus. Saya nggak bisa kalau sehari nggak ngopi, kayaknya berat gitu harinya ya. Ada yang bilang lagi, nggak sabar buat nonton film Serigala Langit nih. Aduh, Mas, kira-kira kapan sih tuh filmnya tuh belum ada bocoran ya? Nggak sabar untuk bisa segera menyapa teman-teman di bioskop. Cuma ya kita sekarang ini kan cuma hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kondisi bisa segera pulih gitu agar aktivitas bisa kembali berjalan seperti semula gitu atau sedia kala gitu. Oh ya, amin ya, kita semua doakan ya. Oke, ada lagi yang bilang F-16 bisa sampai 9G. Kemarin Mas Deva nggak nyampe 9G ya? Nyampe nggak Mas? Kebetulan kemarin pesawat yang kami naiki itu T-50. Oh, naik T-50, baby F-16 berarti ya? Iya, T-50 dari Skadron 15 gitu. Tapi memang film Serigala Langit menceritakan tentang Skadron 10 yang pesawatnya adalah mirroring dari Skadron 3 yaitu F-16 memang. Cuma kesempatan kami untuk naik kemarin adalah T-50 gitu. T-50. Jadi memang pesawatnya beda. Kalau kata penerbang tempur tuh adiknya F-16 lah gitu. Baby F-16 ada istilah lagi. Yes, betul. Ya, betul. Oke, ada lagi dari Ibu Prasanti Andrini. Wah, ini salam buat Mas Deva dari Ibu Prasanti nih. Terima kasih. Sehat-sehat selalu teman-teman yang nonton live ini. Selalu menjaga diri meskipun keadaan tidak segera membaik, tapi kita harus menjaga diri baik-baik gitu. Amin. Ya. Baik, terima kasih Mas Deva. Oke, Mas Deva, saya mau nanya lagi nih. Tadi Mas Deva kan sudah ceritakan persiapan agar bisa memiliki jiwa seorang militer untuk diperankan. Nah, lebih dari apa? Ada persiapan khusus juga nggak ya Mas Deva dan rekan-rekan lakukan sebelum menjajal pesawat tempur tadi selain olahraga lagi Mas? Masa cuma olahraga aja? Mungkin ada lagi kah? Musti itu gitu Mas? Persiapan yang kami lakukan kemarin ya, yang paling basic sih sebenarnya. Cara bersikap gitu. Bagaimana dalam keseharian TNI AU ini bersikap, kemudian bagaimana mereka cara disiplin setiap harinya. Sikap ini kalau di permukaan berarti kita ngomongin gestur ya gitu. Ya itu sih yang lebih kita awal-awal ketika kita persiapan, karena ketika kami sampai di Madiun itu memang posisinya nggak langsung syuting, jadi kami diberikan waktu sekitar 3-4 hari untuk menyesuaikan diri dulu dengan lingkungan. Kami dibolehkan untuk menginap di mes, yang memang mes ini dikondisikan untuk penerbang-penerbang tempur menginap. Gitu. Jadi kami nginap dulu di mes beberapa hari, kemudian setiap pagi kami bangun subuh, pagi hari kami jogging, setelah jogging kita latihan baris berbaris. Hal-hal yang paling sederhana dulu, karena kita tidak ingin terlalu terlena dengan segala sesuatunya mengenai pesawat dan lain sebagainya, lalu kami lupa bagaimana justru penerbang-penerbang tempur ini dalam keseharian bersikap gitu. Jadi kita pelajarin yang basic-basic dulu, dan memang kemarin yang masuk ke dalam mes itu sebelum syuting, hampir semua pemain yang ada di Serigala Langit yang memang memerankan karakter TNI AU itu memang ditempatkan dulu di mes selama beberapa hari, dan juga latihan-latihan dasar gitu. Kami juga ada latihan tembak-menembak gitu. Wah, seperti itu sih. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Jadi sempat nembak juga, sempat ini juga banyak bener yang dicobain ya Mas ya, udah punya jiwa seorang militer berarti sekarang. Oke, Mas Deva. Alhamdulillah.
Luar Siap. biasa banget. Kemarin ya, seperti yang kita ketahui dalam film ya, ada Ya, hampir semua pesawat dan helikopter TNI AU diperankan ya. di film tersebut. Mas Deva nih udah menjajal yang mana aja, Mas? Terus kalau boleh tahu yang favorit Mas Deva yang mana? Oke, jadi kalau dibilang menjajal sih sebenarnya kita dikasih kesempatan karena kita sempat masuk ke Skatek ya, Ah, Skadron Teknik untuk melihat pesawat-pesawat ibaratnya itu adalah bengkel pesawat lah gitu. Kami ya. kalau untuk naik ke kokpit, kita udah sempat naik ke beberapa kokpit pesawat sebenarnya. F-16 tentu, karena kita syutingnya dengan F-16, T-50 pasti. Kemudian juga kemarin eh, kita sempat naik ke Hercules juga gitu, mencoba kokpitnya dan segala macam. Cuma kalau memang terbang, saya kemarin hanya dapat kesempatan terbang bersama dengan T-50 gitu. Hmm. Karena memang jadwal latihan penerbang tempur di Madiun itu memang cukup padat gitu. Mereka selama weekdays di hari biasa mereka setiap hari terbang. Jadi memang traffic penggunaan pesawat di sana itu cukup tinggi sehingga tidak ada ruang untuk kami bisa explore dengan pesawat-pesawat yang lain karena tiap hari latihan. Nah, ini mungkin juga bisa jadi insight untuk teman-teman gitu bahwa kita ada di tangan yang tepat gitu. TNI mereka dalam situasi yang sesantai apapun, mereka selalu dalam kondisi prima, standby, menjaga fisiknya dan tiap hari tetap latihan. Selama kami di sana syuting, tiap hari pesawat itu terbang gitu dan terbangnya itu dengan durasi beberapa jam sekali terbang, beberapa jam sekali ada pilot lagi terbang, beberapa jam sekali lagi ada yang mendarat terbang dan begitu seterusnya. Itu loh, itu hal yang luar biasa dari pilot kita. Berarti itu terbang terus ya pesawatnya ya. Oke. Current terus lah bahasanya. Oke. Terima kasih Mas Deva. Oke, ada kita lagi sapa rekan-rekan Airspace Review dari Pak Roni Sontani. Beliau merupakan editor in chief dari Airspace Review. Selamat malam Mas Deva, salam sehat, sukses selalu. Terima kasih Pak Roni untuk stay tune Amin, terima kasih sama-sama. Pak Bos dari Anugerah Musliha. Semoga Deva selalu istiqomah dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin, 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 amin. Siap, terima kasih. siap. Dari Om Damara Finch, terima kasih Om telah bergabung malam hari ini di live Airspace Review bersama Mas Deva Mahendra. Oke Mas Deva. Ya, jadi Damara juga adalah salah satu pemeran dari film Serigala Langit ya. Ya. Jadi bisa diceritain mungkin. Iya, Damara itu bisa dibilang dia memerankan sosok yang ketika Gading Baskara ini masuk ke skadron yang baru, dia salah satu yang sangat amat membuka diri untuk bersahabat dengan Gading yang notabene sulit sekali bersahabat dan menyesuaikan diri pada awal-awal gitu. Damara itu memerankan sosok yang memang dekat dengan Gading, merupakan sahabatnya lah gitu. Dan Damara itu bertanggung jawab atas pesawat. Jadi memang dia mengurusi pesawat setiap sebelum terbang itu selalu dihandle sama dia. Oke, siap. Terima kasih. Mas Deva, kita penasaran deh Mas. Yang kita dengar-dengar ya. Jadi ini film Serigala Langit nih katanya tentang anak ini tentang seorang orang anak pintar, tapi dia tuh the best sebenarnya, tapi nggak jadi the best gara-gara cinta. Jadi bisa dibilang dia jadi bodoh gara-gara cinta. Itu benar nggak sih Mas? Kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya secara umum film Serigala Langit mengisahkan tentang perjalanan lah gitu, perjalanan seseorang atau beberapa orang menemukan jati diri sebenarnya gitu, apa yang mereka mau dalam hidup gitu. Dalam hal ini saya memerankan Gading Baskara. Gading Baskara ini karakter yang cukup keras sebenarnya karena dia dari kecil kehilangan sosok ayah gitu ya. Tidak ada sosok ayah dalam hidupnya yang dia jadikan panutan, sehingga dia mencoba untuk mencari panutan lain yang dalam hal ini adalah pamannya yang seorang purnawirawan TNI AU gitu. Kemudian dari situ dia mulai memilih jalannya, dia masuk ke TNI AU dan dia juga lulus sebagai siswa terbaik di sekolah penerbangan. Dia mendapatkan trofi waktu itu.
Cuma memang betul tadi dibilang bahwa dia cukup jenius, hanya saja memang dia punya masalah dengan attitude karena dari awal ya itu dia tadi lack of guidance gitu. Jadi kurangnya sosok yang bisa dia jadikan panutan dalam hal bersikap gitu. Ya sebenarnya ini secara umum perjalanan seorang manusia untuk menjadi dirinya yang lebih baik lah gitu. Oke. Terima kasih Mas Deva. Ya. Kalau ini apa setelah apa namanya tentang tadi kan tentang anak yang pintar tapi tidak mulus perjalanannya. Nah, menurut Mas Deva sendiri nih ya, menurut Mas Deva sebagai aktor, ini film ini punya kesan sendiri nggak sih Mas selain yang tadi udah Mas Deva iniin? Kesan khusus gitu loh buat Mas Deva. Tadi kan kesan dari Mas Deva, ini kesan khusus mengenai film ini gitu. Ya kalau kesan secara pribadi ya, setiap film tuh pasti punya dampak tersendiri untuk kehidupan saya. Tidak terlepas juga dari film Serigala Langit gitu, dampak yang saya dapatkan amat sangat banyak gitu. Dari penerbang-penerbang tempur saya belajar kedisiplinan, saya belajar mencintai dengan lebih dan sepenuh hati NKRI. Bagaimana menjadi seseorang yang bisa mengambil keputusan dengan cepat tapi juga tepat gitu. Itu sih, itu kesan yang saya dapatkan. Dan juga memerankan sosok penerbang tempur ini bisa dibilang saya secara tidak langsung gitu ya, menghidupkan cita-cita orang tua saya dulu gitu. Jadi dulu nenek saya ingin sekali saya untuk menjadi bagian dari TNI dan Polri gitu. Cuma memang jalan membawa saya kepada dunia keaktoran yang juga saya sangat cintai gitu. Dengan memerankan sosok TNI ini secara tidak langsung saya juga berhasil gitu ya membuat beliau senang, bahagia meskipun ini hanya sebatas peran, tapi juga beliau sangat bahagia sekali ketika mengetahui bahwa saya mendapatkan peran seperti ini gitu. Jadi memang kesan yang saya dapatkan setelah memerankan Garing Baskara di film Serigala Langit banyak sekali hal-hal menyenangkan, dan juga saya bertambah relasi dengan penerbang-penerbang tempur dari TNI AU gitu. Gitu. Saya mendapatkan banyak sekali teman-teman baru. Oke, wah terima kasih banyak Mas Deva tuh. Tapi itu tadi kan sebenarnya kalau untuk jadi seorang TNI atau Polri itu keinginan dari seorang nenek Mas Deva. Tapi kalau dari hati Mas Deva pribadi, ada nggak sih Mas untuk menjadi seorang berseragam ya TNI atau Polri? Hati Mas Deva sendiri bagaimana Mas, silahkan. Iya, kalau ada pasti saya udah di sana sekarang kan. Jadi sebenarnya ya itu sih jawaban sederhananya sih. Jadi dulu saya sempat terpikir ya dulu waktu masih duduk di bangku SMP lah gitu. Kita kan pasti punya banyak cita-cita ini juga bisa jadi sesuatu yang amat sangat jauh yang kita lihat di televisi atau mungkin yang kita lihat dari orang-orang sekitar. Nah, karena memang dulu di sekitar saya banyak sekali atau ada beberapa kerabat saya yang juga di TNI Polri gitu, saya terpikir untuk sepertinya itu juga akan menjadi cita-cita saya. Cuman ketika saya bertumbuh menjadi seseorang yang lebih dewasa, bisa berpikir, mulai tahu saya ingin kemana arahnya gitu. Akhirnya kan saya tahu gitu dalam hati kecil saya juga mungkin bisa berbuat sesuatu untuk negara saya, daerah asal saya juga, tapi mungkin lewat jalan yang berbeda gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Deva ya. Oke, Mas Deva. Ini kita nggak kerasa udah hampir udah setengah jam bahkan ya kita bersama-sama Mas Deva ya, dan nggak kerasa kita udah mau kelar juga dari live kita malam hari ini. Oke, Mas Deva. Apa namanya, saya mau tahu nih. Tadi Mas Deva sempat cerita hampir mau pas sudah pesawat line up di runway, Mas Deva lebih baik mikir, udahlah nih pesawat nggak jadi terbang aja, bisa nggak sih gitu. Nah, itu kayaknya tuh
Kenapa ya gitu? Nah, terus pertanyaannya Mas, lebih mending naik pesawat tempur atau roller coaster nih buat Mas Deva sendiri? Ya lebih mending pesawat tempur lah. Itu kan kesempatan yang gini. Kalau roller coaster itu kan Heeh. berdasarkan itu bisa bisa sesuai dengan call saya gitu. Kapanpun saya mau, saya bisa melakukan itu. Tapi naik pesawat tempur kan tidak sepenuhnya atas call saya. Saya mau bukan berarti bisa gitu. Nah kemarin Ya. saya mau dan juga bisa karena dikasih kesempatan langsung kita sempat ketemu dengan mantan Kasau ya, Pak Yuyu Sutisna waktu Pak itu masih Yuyu. menjabat sebagai Kasau. Ya. Eh, Beliau memberikan support penuh untuk film ini sehingga kami juga dapat kesempatan untuk bisa terbang langsung gitu. Jadi kalau disuruh milih ya sudah jelas lah. Saya lebih memilih Tempur. pesawat tempur Indonesia gitu. Wow, luar biasa banget. Oke, terima kasih Mas Deva. Oke, sebelum kita Ya. lanjut, kita sudah hampir selesai, tapi kita mau menyapa sedikit lagi rekan-rekan. Oke, dari Airman Radio, salam dari sahabat Airman Radio untuk Mas Deva. Senang bisa dengar langsung suara Mas Deva. Terima kasih juga untuk Airman Radio yang menyiarkan live dari live kami di Radio Airman 107.9 FM. Oke, Siap, terima kasih siap. ya. Siap. Terima Ini kasih merupakan teman-teman di Airman Radio. ya, Ya, radio dari Dinas Penerangan Angkatan Udara juga ya, milik apa namanya TNI AU, Airman Radio ya, 107.9 FM. ya. Oke Mas Deva, terakhir nih Mas nih ya, kita udah setengah jam nih. Mas Deva, kita silahkan nih Mas, kesan dan pesan buat sahabat Mas Deva dan sahabat Airspace Review dan semoga Ya. sahabat Airman Radio. Silahkan Mas. Apa ya? Bingung saya mau nyampein apa. Bingung, Ya, bingung. Kenapa nih? supaya relate dengan kondisi sekarang, mungkin saya balik lagi seperti yang saya sampaikan di awal buat teman-teman yang sekarang sudah mulai kembali beraktivitas seperti biasa, di mana sudah mulai tidak work from home atau kembali aktif lagi berkegiatan keseharian. Kita memasuki istilah new normal, tapi jangan terlena dengan istilah tersebut. Bukan berarti situasinya menjadi new normal, lantas virusnya juga menjadi biasa-biasa saja. Virusnya tetap berbahaya, teman-teman. Jadi tetap jaga diri kalian, menjaga orang-orang sekitar dan orang-orang yang kita sayangi. Apalagi kalau kita tinggal sama keluarga, kita pulang ke rumah nanti setelah berkegiatan, beraktivitas di luar rumah, kita kan bisa jadi carrier gitu. Jadi jaga diri kalian gitu. Menjaga diri kalian itu adalah cara paling mudah untuk menjaga orang-orang sekitar kita yang kita sayangi. Dan yang bisa saya sampaikan lagi adalah ya tetap sehat, tetap mudah-mudahan tetap selalu bisa menemukan kebahagiaan-kebahagiaan kecil dalam keseharian di mana situasi ini gitu. Dan ya kita sama-sama berdoa lah ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Amin. Supaya bioskop bisa kembali buka karena memang tidak bisa dipungkiri di Indonesia bioskop itu tidak hampir semuanya itu tidak standalone. Artinya bioskop tidak berdiri sendiri gedungnya. Bioskop selalu dipasangkan menjadi bagian dari mall, pusat perbelanjaan. Dan memang itu menjadi sulit untuk bioskop bisa kembali beraktivitas gitu ya. Pasti akan bertahap. Pusat perbelanjaannya dulu dibuka, ketika protokol kesehatannya sudah berjalan, kita sudah disiplin, mungkin bioskopnya jadi bisa buka. Nah, ketika bioskopnya sudah buka, mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati film Serigala Langit. Karena saya juga sebenarnya nggak sabar banget. Kalau sesuai jadwal kan seharusnya ketika pandemi ini misalnya tidak ada, Serigala Langit dijadwalkan untuk tayang di bulan April kemarin. Karena bulan April itu adalah bulan kedirgantaraan ya. Itu jadi memang sekalian dengan momentum itu kemarin harusnya tayang. Tapi pasti segala sesuatunya ada hikmahnya, ada maksudnya. Ya kita nikmati saja dulu nih jeda-jeda ini. Ya tetap sehat, tetap bahagia selalu untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton live-nya. Terima kasih juga Mas Rahmat, thank you. Ya, thank you juga Mas Deva ya. Kalau Mas Deva nih Serigala Langit, saya Serigala Darat. Siap. Bercanda Mas, bercanda. Oke. Mas Deva, terima kasih telah mau berkenan ya malam hari ini. Sampai ketemu lagi rekan-rekan teman. Saya Rahmat Kartakusuma atas nama redaksi Airspace Review dan juga Mas Deva Mahendra. Mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah stay tune malam hari ini. Stay safe dan tetap di rumah. Jangan keluar-keluar kalau nggak penting ya. Oke. Terima kasih Mas Deva. Selamat malam Mas. Sampai ketemu lagi.
Thank you. Ya, Thank you. Sampai thank ketemu you. lagi. Ya.